Shalom, selamat sore semua. Shalom. Orang-orang hebat. Amin. Yang telat harus dihukum. Kenapa telat lagi ya? Saya diberitahu jam 6. Awas ya. Maaf sini kalau ngomong kasar, tapi saya tegas. Bagaimana doa mau dijawab kalau kita nggak serius dengan Tuhan? Betul? Belajar untuk itu. Baik. Yang mendengarkan di rumah, di Indonesia sudah jam berapa? 11 ya? Jam hampir setengah 11. Hampir setengah 11 yang WIB, ya, atau yang di Amerika, di Eropa ikut. Saya mau sebut kata ini, persoalan, beda dengan yang tadi. Kenapa sih ada persoalan? Kenapa ada masalah? Maaf, jangan jawab apa itu masalah. Uang, salah. Saudara, yang disebut masalah itu bukan uang. Setuju nggak? Yang disebut masalah bukan penyakit. Yang disebut masalah bukan pertengkaran antara kita. Tolong catat mulai hari ini. Yang disebut masalah itu cuma satu penyebabnya. Kalau kejadian yang lalu kita bawa ke hari ini, renungkan kalimat ini. Disebut masalah kalau yang sudah lewat kita bawa ke hari ini. Setuju nggak ngomong? Setuju. Itu masalah. Saudara, apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa melupakan masa lalu? Cuma ada satu, tidak mengampuni. Betul tidak? Rata-rata kalau disebut masa lalu itu jelek atau bagus? Rata-rata. Rata-rata Jelek. Rata-rata bukan yang manis, tapi yang pahit. Nah, kalau ada manusia selalu menghadirkan masa lalu ke hari ini, karena dia nggak ngampuni yang terjadi di masa yang lalu. Betul tidak? Betul. Itu rugi. Coba pelan-pelan. Yang namanya hidup itu jalan mundur, jalan miring, jalan maju, atau diam? Maju. Maju. Satu-satunya yang menghambat orang jalan maju cuma ditarik ke belakang. Betul nggak? Ya. Kalau kita selalu ditarik ke belakang, pasti kita nggak bisa maju. Salah satu penyebab orang nggak bisa tidur sama karena waktu mau tidur baru muncul yang dulu. Maaf, saya percaya semua kita di ruangan ini pernah pacaran. Ada yang ngamen. Bisa tanya kok. Kalau pernah tuh ya, pura-pura lah. Oke. Nah, bayangkan kalau kita sudah menikah, terus kita selalu menghadirkan mantan pacar. Ngerti nggak ilustrasi itu? Ya. Jadi apa rumah tangga kita? Kacau. Jadi kacau. Beliau. Kita tidak akan menghargai pasangan kita karena kita ingat mantan pacar kita yang dulu. Kita baca dulu ayat ini. Filipi 3 ayat 13. Jadi kalau saudara bisa mengampuni masa lalu, kalau saudara bisa melupakan masa lalu, hidup ini nggak pernah ada persoalan. Katakan amin. Loh kok nggak amin? Saya ulangi, kalau saudara bisa melupakan masa lalu, bisa mengampuni masa lalu, tidak mau menghadirkan masa lalu ke hari ini, maka hidup ini luar biasa. Amin. Nggak akan ada masalah. Udah Filipi 3:13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah melengkapinya. Nah, perhatikan, ini kalimat penting. Saudara-saudara, aku sendiri, ini kesaksian Paulus, tidak pernah menganggap bahwa aku sudah menangkap. Kalau kata menangkap itu sudah atau belum? Belum. Nah, ini masa depan. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku sudah dapat ini, aku dapat itu. Belum kok. Betul? Ya. Kalimat berikut.
Tetapi, ini nah, yang kulakukan. ini yang kulakukan. Apa? Aku Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di. Saudara, psikolog-psikolog manapun, psikiater-psikiater manapun di dunia, percaya kalimat ini. Kalau saya nggak berkata firman, apa yang mereka percaya? Orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya, itu hidupnya nggak tenang. Jawabnya atau tidak? Ya. Hidupnya nggak tenang. Seperti mikul beban yang berat sekali. Betul tidak? Maaf, saya cuma cerita. Kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, mungkin saya nggak akan jadi seperti ini. Kejadian tahun 65, Gestapo. Saya umur 9 tahun. Papa saya umur 31 tahun. Dia dibunuh. Wih, tahun itu saudara, jahatnya luar biasa. Kami dari anak kecil sampai orang tua dipaksa untuk nonton, nggak tahu ribuan atau ratusan mayat, saya nggak tahu. Yang nggak ada kepalanya, yang sudah bengkak. Aduh, saudara, itu dipaksa. Kalau kami nggak ngelihat, dicap PKI. Bayangkan. Itu di Sungai Bengawan Solo dia. Di situ kalau saya cerita masih ngecuan. Orang pingsan, orang teriak. Karena dipaksa lihat mayat, bayangkan. Dan dari semua kami, orang-orang di situ, ada keluarga kami juga nggak tahu ada di mana. Bisa bayangkan. Dibuang aja, iya. Dibuang mayatnya itu. Terus maaf, kalau malam itu dengan orang dikejar-kejar, orang teriak. Kalau pagi bangun kami lihat darah ada di mana-mana. Jahat zaman itu. Begitu kalau kita ngelihat ya, betapa kejamnya Pak Harto zaman itu, menuduh orang begitu. Cuma ngomong satu kata PKI langsung habis. Tanpa diselidiki orang ini siapa. Zaman itu hidup susah. Saya nggak tahu ada yang pernah makan bulgur nggak zaman itu. Itu makanan muda dari Amerika. Bayangkan, nggak ada makanan. Itu penerus antri. Itu dapat susu sudah kadaluarsa milik tentara Amerika itu loh. Skim milk waktu itu dalam kaleng-kaleng. Aduh, kalau saya ingat zaman itu kejam sekali. Tahun 66 sudah devaluasi besar-besaran. Rp1.000 tinggal Rp1 waktu itu. Saya masih ingat mama saya belanja ayam, kok jadi mahal sekali, habis. Orang gila jadi stres. Bayangkan dari kaya tiba-tiba miskin, uangnya habis. Ngeri sekali. Saya ingat tahun itu betapa susahnya untuk makan, untuk hidup. Nah, saudara, kalau saya nggak ketemu Tuhan Yesus, hidup ini penuh kepahitan. Sampai hari ini kami nggak tahu Papa dikubur di mana, dibunuh di mana, kami juga nggak tahu. Tapi Tuhan menyembuhkan luar biasa. Maka itu saya bisa cerita. Jadi rugi kalau hidup di masa lalu kita bawa ke hari ini. Maka itu jangan suka berkata, aduh ingat dulu ya. Terus seandainya pacarku nggak mati waktu itu. Maksudnya, seandainya, dulu. Sudah, nggak usah diomongin. Aduh, kalau papaku nggak bangkrut dulu, mungkin aku nggak menderita. Bisa nggak kita punya banyak alasan untuk cerita tentang masa lalu? Bisa nggak kita punya banyak alasan untuk cerita? Bisa. Tapi nggak ada gunanya. Coba renungkan. Sebagus apa masa lalu kita? Perlu nggak kita hadirkan ke hari ini? Tidak. Nggak perlu. Apalagi yang jelek. Ngapain? Begini cara Roh Kudus ngajar saya waktu itu. Banyak saya bisa cerita kepahitan-kepahitan kami pada tahun itu. Aduh, saudara. Sampai tahun 69 pun itu masih susah hidup. Maka itu saya bisa cerita detail tahun itu. Kok dipikir kok aneh ya, masih kecil, seumur 9 tahun. Oke. Nah, begitulah Tuhan itu bekerja. Zaman dulu masih ingat kaset pita? Ya. Ya toh? Ya. Ya, dulu kan masih barang mahal. Ya toh? Nah, kalau kita ingin dapat lagu baru lagi, belikan mahal. Ya. Terus kita apakan? Kopi. Nah,
direkam lagi. Ya, yang muda-muda pasti nggak tahu. Rachel, kamu cuma dengar cerita aja, nggak akan bisa bayangkan zaman itu. Ya, karena nggak bisa beli tape baru, kaset baru. Yang lama dihapus. Betul tidak? Ya. Oke, kita masukkan ke tipnya bukan? Kalau kita mau hapus, tekan tombol warna apa? Merah. Nah, aneh bukan? Roh Kudus ngajari warna merah itu darah Yesus. Hapuskan rekaman-rekaman yang lama dengan darah Yesus. Begitu sudah dihapus, terus radio kita bunyikan, terus tipnya kita dekatkan. Masih ingat ya zaman itu? Punya rekam. Wah, terus saling tukar sama teman, bukan? Kamu punya lagu apa? Kamu punya lagu apa? Ingat zaman dulu itu? Ya, yang keluaran tahun 70-an tertawa aja. Ini yang keluaran tahun 50-an. Nah, seperti itu. Kita ini seperti kaset. Sudah punya rekaman masa lalu. Betul? Banyak yang jahat-jahat, yang jelek, yang pahit, yang tidak mengenakan. Masukkan ke hidup Tuhan Yesus sebagai tape recordernya. Biar tombol warna merah menghapus yang dulu semuanya. Nggak ada yang amin semua. Amin. Darah Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Amin. Untuk menghapus. Nah, itu bedanya. Saya bisa cerita detail karena ingat. Tapi aneh, nggak terpengaruh di hidup saya. Itu aneh sekali. Di situ saya yakin betapa hebatnya kuasa darah Yesus. Hebat sekali. Saya masih ingat waktu itu, setelah sekian tahun saya nggak tahu. Mama saya sudah janda bukan, bisa beli ayam. Begitu dengar mama bisa beli ayam, kami 4 bersaudara, saya anak nomor 2. Senengnya luar biasa. Dulu nggak ada ayam potong loh, ayam kampung. Saya masih ingat harganya Rp1 berapa sen tahun itu. Itu ayam kampung dada 1/4 cadet. Bisa bayangkan nggak? Dimakan orang 6. Nenek dari pihak papa. Nah, nenek saya itu, papa saya itu anak tunggal. Begitu dengar akhirnya anaknya sudah meninggal karena diberitahu polisi. Dia menjerit. Ini bahasa Jawa. Langitnya wis jugrok. Artinya langitnya sudah runtuh. Anak satu-satunya. Akhirnya tinggal nenek saya, yang janda juga, mama, dan kami 4 anak-anak. Kami laki semua. Bayangkan. Terus saya pikir, ini dada 1/4 dimakan orang 6. Gimana caranya? Oh, di situ saya ngeliat mama saya. Dia rebus ayam ini. Ingat masak tim? Cuma pakai bawang putih dan jahe. 3 hari pertama kami cuma makan kuahnya. 3 hari pertama saya berat itu betul. Dalam hati mikir, kapan dagingnya dimakan? Bayangkan sudah direbus 3 hari. Bayangkan dada 1/4 tinggal seberapa ayam kampung loh, bukan ayam potong. Tinggal kecil. Nah, hari keempat nasi 6 piring. Terus mama itu super daging ini. Tapi namanya anak-anak senang sekali dapat daging suwiran. Sudah keras. Sudah direbus 4 hari, bayangkan. Tapi namanya anak, senang sekali. Saudara, kenapa saya suka kelapa sampai hari ini? Ya gara-gara masa susah itu. Kami tinggal di desa. Beras nggak akan sulit karena tetangga saling bagi ya, orang desa. Terus kalau nggak ada lauk, kelapa banyak. Betul nggak? Pohon kelapa nggak beli juga, ambil saja kalau mau. Nah, mama kalau sudah masak nasi, nggak ada lauk, kelapa diparut, dikasih garam. Gurih nggak ini? Gurih luar biasa. Nah, buat kami enak aja kan, nggak ngerti gizi itu apa. Betul nggak? Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Saudara, betapa ajaib Tuhan bisa pelihara sampai hari ini. Ngerti? Saya bisa cerita masa lalu, tapi nggak berpengaruh di hidup saya karena darah Yesus yang menghapuskan itu. Maka itu saya bisa cerita kepada banyak orang bahwa hidup susah di dalam Tuhan itu tetap luar biasa. Amin. Jadi siap untuk menghapus masa lalu. Amin. Siapa yang diem-diem nggak ada apa-apa atau tertawa sendiri.
Pernah nggak? Ini sedang apa itu? Ingat masa lalu. Terus, yang satu itu ya. Enggak sudah. Oh, oke. Terima kasih. Lanjutnya maaf gangguan sedikit. Jadi masa lalu yang tidak disembuhkan namanya trauma dalam bahasa psikologi. Trauma itu artinya begini. Siapa pernah ngalami ada luka, sudah kering kelihatan dari depan, tapi ternyata dalam masih basah. Begitu tersenggol satu, pedihnya luar biasa. Nah itu trauma. Lagi sebentar ya. Hah? Oke lagi. Oh iya. Turun naik. Turun naik. Coba. Betul ya turun naik itunya ya. Coba gitu saya off-kan apa? Bentar maaf ya maaf. Ganggu sebentar. Habis oke. Oke ya. Coba. Trauma nggak bisa. Oke. Jadi trauma itu nggak boleh kita bawa. Siapa pernah, saya lupa istilahnya, ada ibu melahirkan, tapi dia takut netei bayinya, terus dia nggak suka anaknya. Apa ya sama istilah? Ada yang pernah tahu nggak itu? Baby blues. Terima kasih. Baby blues. Nah kenapa? Pasti pernah punya masa lalu yang pahit, yang dia sendiri lupa. 3 hari lalu dunia gereja gempar karena satu pendeta bunuh diri di Amerika. Nah dalam diskusi saya dengan banyak teman-teman pendeta, kenapa? Saya bilang, kita nggak tahu masa lalu dia. Mungkin ada sesuatu yang dia pernah terluka yang belum sembuh di memorinya. Tiba-tiba muncul, ada gereja besar, ribuan jemaatnya, khotbahnya juga bagus. Masih muda umur 30. Nah itulah manusia. Di dalam psikologi ada istilah alam sadar dan alam bawah sadar. Masih ingat ya? Nah, untuk mengerti itu lihat gunung es. Di kutub utara, kutub selatan ada gunung es. Alam sadar yang kelihatan di depan itu cuma 10%. Tapi alam bawah sadar itu 90%. Jadi mana lebih banyak nyimpan sesuatu? Bawah sadar. Ini dikuras habis. Kalau tidak akan merusak hidup ini. Maka itu anak-anak kita harus jagai baik-baik. Ajari mereka untuk lihat teman-temannya. Bagaimana teman-teman mereka menghadapi banyak masalah. Itu semuanya trauma masa lalu. Dan Alkitab ini luar biasa bicara tentang masa lalu. Sedikit ya, kita buka Yesaya 43 ayat 18. Jadi Bapak berkata seperti ini luar biasa. Kita ayo. Pokoknya tiap kali setan munculkan, ingat yang dulu, ingat waktu kamu umur 5 tahun, ingat kamu umur 6 tahun, kamu diapakan oleh tetanggamu, kamu diapakan oleh tantemu, kamu diapakan oleh ommu. Bisa muncul nggak itu? Ingat waktu kamu kelas 5 SD, gurumu ngapain kamu? Itu bisa muncul semuanya kalau nggak minta darah Yesus menyucikan. Yesaya 43 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal dari zaman yang lalu. Yesaya 43 ayat 18. Oke. Mengapa Papa menggunakan 2 kata kerja waktu yang berbeda? Yang dahulu dan yang zaman purbakala. Ini ada rahasianya. Antara yang dahulu dengan yang purbakala, mana yang lebih jauh? Purbakala. Ternyata dalam ilmu jiwa ini disebut alam sadar dan alam bawah sadar. Hal-hal yang dahulu itu yang alam sadar, tapi yang purbakala itu yang di bawah sadar. Nah, yang purbakala ini lebih banyak 90%. Ada nggak anak-anak ngalami pelecehan seksual waktu masih kecil? Banyak. Nah,
Itu kok kalau nggak disembuhkan jadi trauma loh saudara. Maaf, kalau ada teman atau saudara atau kenalan, maaf ya, biasanya perempuan selalu takut hubungan seks dengan suaminya. Kan aneh, loh ini suami kok takut. Banyak penderitaan. Nah karena kita orang timur, seringkali kita takut cerita. Tapi Tuhan berikan saya hikmat ini luar biasa. Kalau sampai ada istri yang gak bisa bebas hubungan dengan suaminya, berarti pernah dilecehkan waktu masih kecil. Karena bayangan orang itu muncul di suaminya. Dia jadi takut. Maaf kalau dengar kata frigid, tahu rasa sakit, padahal gak sakit, cuma perasaannya. Ini firman-Nya. Jangan apa? Ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang di zaman purbakala. Buang semua. Terus ayat 19. Lihat Papa bilang apa ayat 19? Kata pertama bagus. Lihat. Pelan-pelan. Lihat. Nah, kata lihat ini luar biasa. Gini, saya beri ilustrasi begini. Siapa pernah ngalami kita bawa anak atau bawa cucu ke supermarket atau ke toko, terus minta sesuatu, ya karena nggak boleh, bukan untuk dia. Terus dia nangis. Kan kita pasti ngomong, lihat ini, oma bawa apa, opa bawa apa, ini mama bawa apa, lihat. Ingat, saya bisa bayangkan. Masih, tapi matanya ngelirik. Ngerti nggak ilustrasi itu? Saudara, ini cara Papa menyembuhkan hati kita. Saya kaku. Lihat apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, ini Papa bawa yang baru untuk kamu. Ini Oma bawa yang baru. Lihat. Buang yang lama. Hebat gak Papa kita ngomong? Maka itu saudara buang, betul-betul buang. Yang kedua, nggak bisa juga ganti diganti. Ya udah ganti dulu. Maaf. Jaringannya ya. Oke, ganti aja. Telepon. Maaf ya yang dengerin, lagi masalah. Enggak itu. Udah. Lihat, aku buat yang baru. Masa kamu gak lihat? Betul. Kata kedua. Yang sekarang sudah tumbuh. Terus? Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi Papa itu buat yang baru. Ini, masa kamu gak tahu? Saudara, ingat tadi di base saya sharing. Tuhan bukan buat mata air baru untuk Hagar. Betul tidak? Sudah ada, cuma air matanya penuh air mata. Maka itu kalau kita nggak mau buang yang lalu, yang baru nggak bisa kita lihat. Betul? Maka itu contoh kecil. Kalau ada anak kecil tiba-tiba bawa pisau, jangan dibentak dan direbut, luka nanti. Bawa sesuatu yang dia suka, dilihat ini, lihat. Papa bawa apa, mama bawa apa, oma bawa apa. Begitu lihat, pasti dilepas pisaunya. Ini ayatnya. Setelah itu kata apa? Kata dulu, bukannya dibaca. Jangan dibaca kalimatnya. Setelah itu kata apa? Ya. Ya. Kata ini ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai memancar di padang belantara. Padang gurun nggak bisa dibuat jalan. Kenapa? Pasir. Mau fondasi berapa puluh meter ke bawah. Kalau toh ada negara kaya buat jalan di padang pasir, nggak lama ketutup lagi karena angin merbahkan. Artinya hidup yang gersang, masa lalu yang pahit, masa lalu yang jelek. Ya, Papa buat jalan baru untuk hidup kita semuanya. Asal kita mau tinggalkan yang lama. Air, sungai, mana bisa di padang gurun ada sungai? Habis. Tapi tetap Tuhan bisa buat. Kalau ada sungai, padang gurun ada sungai, jadi apa hidup ini? Segar, sejuk karena ada air. Saya akan akhiri dengan kalimat. Kalau saudara hidup, maaf, seperti padang gurun, nggak ada yang hijau, nggak ada yang segar, tandus. Berarti orang itu sedang hidup di masa lalu. Hari ini Papa berjanji buat kita.
Lihat, ada jalan yang baru, ada sungai. Amin. Hidup jadi segar, hidup jadi sukacita, hidup jadi luar biasa. Betul tidak? Ya. Ini janjinya. Maka itu, untuk apa pegang yang lalu? Rugi nggak? Rugi sekali. Ada yang baru Papa sudah buat. Jujur ya, tadi kita di bis sudah belajar soal Maria. Kenapa Tuhan pilih Maria? Karena dia suka menyimpan semua dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi nanti sebelum tidur, jangan cuma ngitung duitku tinggal berapa. Sudah habis belanja. Tapi bongkar lemari ini. Maaf, saya cuma cerita aja. Kalau kita punya banyak almari, sering nggak kalau kita nganggur kita buka ya almari itu. Ini lemari tahun 74 ini. Oh, ini dari ini aku dapat dari itu. Soal kita tutup. Pindah lemari sebelah. Oh, ini tahun 85 ini. Rugi sudah. Kosongkan semua almari itu dari semua sampah-sampah. Amin. Kosongkan. Ganti yang baru. Ayat 19 tadi, lihat. Ada yang baru. Ya, aku udah buat jalan untuk hidup. Siapa percaya darah Yesus tetap berkuasa sampai hari ini? Menghapus semua dosa-dosa kita, semua masa lalu kita, sepahit apa, sejelek apa. Hari ini Tuhan Yesus ingin menghapus. Dan mengikuti dari rumah, belajar, buang, supaya kita bisa lihat ke depan. Karena Tuhan sediakan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ada firman-Mu yang luar biasa. Sungguh kalau kami hidup menuruti firman-Mu ini, kami nggak perlu ke psikolog, kami nggak perlu ke psikiater. Cukup percaya firman-Mu. Hari ini Papa, kami mengambil keputusan untuk melupakan yang di belakang. Karena kami harus berjalan lari ke depan untuk mencapai sesuatu yang Tuhan tetapkan. Khususnya semua anak-anak-Mu dari Aglo Indonesia. Tugas kami setelah kami jalan ke Israel, ikut konferensi, convocation, kami akan cari banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tersiksa hidupnya. Karena dendam, karena masa lalu yang pahit, karena macam-macam. Pak Agung bersama istri sebagai gembala, Engkau pun pakai mereka untuk menyembuhkan trauma banyak jemaat ini. Semua kami, khususnya para wanita, Tuhan, kami lebih banyak nyimpan sesuatu. Ampuni kami. Kalau ada yang masih menyimpan firman mama mertuanya, hari ini kami menghapuskan dalam darah Yesus. Kalau ada di antara kami masih ingat trauma dilecehkan waktu masih kecil, sembuhkan kami semua saat ini. Apa saja yang pernah terjadi di masa lalu. Makasih Tuhan untuk Rachel, berkati dia persiapan tahun depan menikah, supaya dia bisa cerita kepada calon suaminya juga pada saya. Terima kasih. Berkati Andre, dia nggak pulang, nggak ketemu keluarganya, turun langsung berangkat lagi ke Singapura. Tiongkok, berkati dia. Berkati Nita bersama anak-anaknya. Papa, terima kasih. Semua para oma harus menjaga cucu, berikan hikmat buat para oma. Cucu-cucunya pun disembuhkan oleh Tuhan dalam firman ini. Para istri yang suami nggak ikut, biarlah mampu menyembuhkan suaminya juga. Cerita. Sungguh Roh Kudus sungguh hebat. Ternyata masalah itu bukan uang, bukan sakit. Ternyata masalah itu kalau masa lalu kami belum sembuh. Dan kami selalu ingat yang dulu dan yang dulu. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Hari ini kami mau berubah. Ada pujian yang sudah lama sekali. Tapi saya mau nyanyi, dengar nyanyi saya. Mengampuni, bukan mengampuni lagi. Tapi begini, kalau kita para suami, para istri, para suami dengar. Kalau saya sebagai suami, saya akan berdoa. Mengampuni istriku lebih sungguh. Kalau para istri, mengampuni suamiku lebih sungguh. Mama mertua, mengampuni menantuku lebih sungguh. Atau siapa yang saudara mau sebut?
mengampuni saudaraku lebih sungguh. Sebutnya. Ayo kita berdoa dengan pujian ini. Mengampuni istriku lebih sungguh. Sebutkan siapa saja. Mengampuni saudaraku lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni semua